Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sesi kedua ini saya akan menerangkan tentang konsep tabungan jiwa dan tabungan raga. Seperti yang sebelumnya saya terangkan tentang wadah rezeki, semakin besar wadah rezeki kita, maka akan makin besar juga rezeki kita. Dan ini berlaku bagi siapapun. Ya, disinilah Allah Maha Adil. Nah, saya akan terangkan tentang konsep manusia dari segi tabungan jiwa dan tabungan raga. Nah, perhatikan Bapak Ibu, manusia terdiri dari dua, ada yang namanya jiwa dan ada yang namanya raga. Nah, kalau manusia tanpa jiwa disebutnya apa? Mayat ya. Kalau manusia tanpa raga disebutnya apa? Nah, itu roh gentayangan atau apalah namanya. Nah, raga itu ada kebutuhan ya, seperti makan, minum, kemudian artinya sandang pangan papan lah, dan juga hiburan. Selama ini kita ditanya, apa kebutuhan primer manusia? Pasti jawabnya adalah sandang pangan papan. Nah, padahal manusia juga ada jiwa, itu pasti ada kebutuhan jiwa. Nah, itu jarang kita pikirkan. Kebutuhan jiwa apa? Menurut saya kebutuhan jiwa itu tadi, mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Kebutuhan jiwa juga supaya keluarganya bahagia, anaknya berprestasi, karirnya bagus, ya, dan lain-lain. Ada satu nih yang sangat penting Bapak Ibu, ini dalam konsep suprarasional. Ketika kebutuhan raga, misalkan sehari makan 3 kali, tapi kita makan 1 kali. Nah, itu kita lemah kan ketika untuk mencari nafkah atau ketika bekerja, sehingga rezeki kita juga sedikit. Sebenarnya sama juga Bapak Ibu. Ketika kebutuhan jiwa, misalkan yang beragama Islam, sholat 5 hari, sehari 5 kali. Dia hanya sekali dalam sehari. Pasti jiwanya lemah. Ketika jiwanya lemah, dia narik rezekinya pun lemah. Makanya biasanya nih Bapak Ibu, orang-orang yang ibadahnya sedikit, misalkan jarang sholat nih, yang beragama Islam, biasanya suka kecil rezekinya. Kalau tiba-tiba ada yang, Pak, itu jangan sholat tapi kaya, itu lain lagi rumusnya. Ya, nanti akan saya bahas, tapi nantilah. Nah, berikutnya begini, Bapak Ibu. Tabungan kehidupan tuh ada 2, yaitu namanya tabungan raga dan tabungan jiwa. Nah, tabungan raga itu adalah seperti uang di bank, tanah, emas, kendaraan, dan lain-lain. Kalau tabungan jiwa adalah hasil ibadah kita, seperti yang beragama Islam, misalkan salat, puasa, sedekah, ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat misalkan yang beragama Islam sehari sholat 5 kali. Nah, itu pokoknya. Ketika dia sudah mulai sholat sunat, ya, rawatib, tahajud, duha, dan lain-lain, itu sudah masuk di tabungan. Nah, tabungan jiwa dan tabungan raga ini menjadi tabungan kehidupan. Tapi menurut saya Bapak Ibu, berdasarkan hasil pengalaman, ya, tabungan jiwa itu lebih penting daripada tabungan raga. Karena tabungan jiwa itu nanti bisa memenuhi juga kebutuhan raga. Ya, banyak contoh. Ini saya pengalaman pribadi. Ketika saya mengajar les dengan bayaran seikhlasnya, pada saat itu mungkin penghasilan saya berkurang. Tapi ketika saya mau pulang kampung, tiba-tiba ada orang tua siswa ngajak bareng dengan dia. Sehingga saya ongkos pulang kampung 0 rupiah. Ketika saya sakit, ada orang tua siswa yang jadi dokter, saya berobat gratis. Malah nih Bapak Ibu, saya pernah makan di rumah makan. Terus ada orang tua siswa datang ke rumah makan tersebut, hati saya langsung berbisik, pasti gratis nih. Dan ternyata memang gratis dibayarkan sama orang tua tersebut. Ini contoh-contoh sederhana Bapak Ibu, di zaman dulu. Dan sekarang saya banyak contoh yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah bisa kita bayangkan, dan itu semua tuh sudah sangat luar biasa, membuat saya yakin bahwa ini ilmu benar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tabungan jiwa itu semakin besar, maka rezeki kita pun akan semakin besar. Nah, oleh karena itu, maksimalkanlah fungsi hati, fungsi akal, dan fungsi panca indera supaya semakin besar. Hal ini pernah diterangkan ya di sesi pertama.
Nah sekarang berikutnya begini Bapak Ibu, sifat tabungan jiwa. Sifat tabungan jiwa itu, dia akan bertambah kalau kita rajin ibadah, misalkan puasa, sedekah, ya kalau yang beragama Islam itu suka sholat, baca Quran, dan lain-lain, nolong orang tua. Dan dia akan berkurang kalau kita berbuat dosa. Seperti apa? Berbohong, mencuri, korupsi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Tolong, ini harus kita jaga benar. Jangan sampai begini, pagi hari Bapak Ibu sedekah, nyumbang, tapi siangnya ngobrol ke sana kemari, menjelek-jelekan orang lain, atau korupsi jalan terus. Ya sudah, bisa jadi tabungan jiwanya di pagi hari bertambah dan di siang hari berkurang. Itu tidak boleh terjadi. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya, tabungan jiwa itu istilahnya itu bertambah, tapi dia punya batas minimal untuk memenuhi kebutuhan. Lihat grafik di atas. Itu warna merah itu adalah kebutuhan dasar. Nah, kotak biru itu adalah tabungan jiwa kita. Kalau tabungan jiwa kita lebih kecil daripada si kotak merah, berarti kita tuh orang kekurangan. Ya, walaupun kita kaya, banyak uang, tapi tabungan jiwa kita lebih kecil dari yang kotak merah tadi, kita akan kekurangan. Nah, kalau kita mulai rajin ibadah, ya, sampai tabungan jiwa itu sama dengan kotak merah, kita orang yang berkecukupan. Masalah-masalah ekonomi atau masalah lain jadi tidak ada, berkurang. Ketika kotak biru kita nambah lagi, berarti ketika sudah lebih nih daripada kotak merah, kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, perhatikan juga di situ, ada yang namanya garis warna merah. Itu garis amanah atau garis jabatan. Biasanya kita akan diberikan jabatan jadi apa, nah timbul masalah baru lagi. Ketika kita rajin ibadah, meningkat lagi, berarti masalah tadi atau jabatan tadi Bapak Ibu sudah mahir. Mungkin dari situ akan ada masalah baru lagi dan akan ditingkatkan lagi nanti kemampuan ibadahnya. Itu seperti misalkan jenjang lah, Bapak Ibu misalkan jadi kepala desa, mungkin nanti jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, begitu terus. Jadi makin banyak ibadah kita, makin besar amanah kita. Mungkin kalau dari segi spiritual, kalau seorang kiai itu makin tinggi makomnya, yang datang mungkin awalnya kepala desa, nanti camat, nanti yang datang bupati, gubernur, sampai presiden. Itu konsepnya. Ketika ibadahnya semakin ditingkatkan. Dan kalau bisa, ingat, X, Y, Z-nya semua dikembangkan. Jangan hanya Y saja, atau jangan hanya Z saja. Yang sudah dengar sesi pertama, pasti paham ini. Hati-hati juga nih Bapak Ibu. Kalau kita banyak berbuat dosa, yang sudah kita bangun selama ini bisa jadi turun. Misalkan seorang bupati korupsi, ya turun. Berarti apa? Kotak birunya, tabungan jiwanya itu berkurang. Sehingga ya jabatannya pun berkurang, amanahnya berkurang. Dan terakhir bisa jadi sampai minus. Artinya apa? Si kotak merah standar itu, dia lebih kecil daripada kotak merah tersebut. Bisa jadi itu terpuruk kejadiannya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, berikutnya, ini konsepnya sama dengan di surat Ibrahim. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ketika bersyukur tuh tabungan jiwanya bertambah. Dan ketika tidak bersyukur, tabungan jiwanya turun. Dan itulah azab. Bisa dipahami ya? Nah, Bapak Ibu, ini ada rahasia penting yang jarang orang tahu. Kalau tabungan jiwa itu punya kode khusus dan kode umum. Kode khusus itu adalah, jadi begini nih, kalau kita sedekah uang, kita akan dapat uang. Kalau kita sedekah misalkan makanan, akan dapat makanan. Kalau kita misalkan menolong orang sakit, insya Allah kita pun akan sehat. Itu loh. Kalau kita menyebarkannya ilmu, kita pun akan mudah dapat ilmu. Ini contoh sederhana ya. Biasanya di kalangan umat Islam tuh pas ketika menjelang hari raya suka kirim kue ke tetangganya. Pasti dibalasnya dengan kue kan ya. Jarang kita dibalas dengan tiba-tiba dikasih uang. Atau sederhananya ketika lebaran, misalkan kita ngasih ke saudara kita, anak saudara kita itu uang. Bisa aja anak kita pun mendapatkan uang dari saudara kita. Yang terasa adalah jika Bapak Ibu misalkan tiap hari Jumat sedekah uang, pasti dapat uang. Nah itu
kodenya kode khusus. Makanya terus terang Bapak Ibu, kalau kita punya masalah tentang apa, lihat masalahnya. Dulu saya pernah punya hutang agak besar ketika saya istilahnya tuh membeli ruko. Kemudian yang saya lakukan adalah saya mengikhlaskan orang yang berhutang ke saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang meminjamkan uang ke saya untuk membeli ruko pun mengikhlaskan juga uangnya. Ini luar biasa. Akhirnya ya kita lihat kodenya kalau kita punya masalah. Itu namanya kode khusus. Ada kode umum. Kode umum itu adalah dengan kita menjalankan misalkan ritual-ritual agama. Supaya lulus ujian, misalkan rajin puasa. Supaya anak kita pinter, rajin sholat malam, gitu loh. Supaya lulus ujian, rajin misalkan sedekah. Atau misalkan sering berzikir, sering bersolawat bagi yang beragama Islam. Itu namanya tabungan jiwa kode umum. Karena begini, Allah itu maha adil, maha kaya, maha baik terhadap kita semua. Tidak semua orang Indonesia itu atau dunia itu kaya. Nah ketika misalkan dia tidak mampu melakukan sedekah dalam berbentuk uang, ya dia dengan berzikir, ya itu dia bisa membuat banyak kebaikan dan itu menolong juga urusannya. Makanya mohon maaf nih Bapak Ibu yang merasa mungkin secara ekonomi kurang, perbanyaklah zikir, perbanyaklah puasa, ya. Insya Allah kehidupan nanti secara ekonomi akan berubah. Bisa dipahami? Nah, terus terang ilmu ini sangat penting karena sangat berpengaruh dalam kehidupan. Makanya kalau saya bilang ketika anak misalkan nih ingin sukses ketika ujian, yang harus dilakukan apa? Ya belajar, karena kode khususnya itu adalah untuk ilmu dengan ilmu. Untuk sukses apa? Ya banyak bersolawat, ya yang beragama Islam itu, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Nah, hal menarik lainnya Bapak Ibu, menurut saya nih, berdasarkan pengalaman pribadi, tabungan jiwa itu menjadi uang gaib, saya menyebutnya. Untuk apa? Untuk membeli yang kita butuhkan, yang tidak hanya fisik, tapi juga non-fisik. Apa maksudnya? Ini contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita dulu ingin naik ojek misalkan, ya, itu pakai uang kan, setelah naik, kasih uang kepada tukang ojek tersebut. Kalau sekarang mungkin ketika kita naik ojek online, sudah tidak pakai uang lagi. Yang namanya mungkin uang virtual lah. Ada istilahnya GoPay, OPPO, dan lain-lain. Itu tidak berbentuk cash, gitu loh. Nah, ada lagi yang namanya tabungan jiwa. Apa itu? Dia tidak berbentuk cash, tidak berbentuk jiwa virtual tadi. Bentuknya goib, tapi bisa terasa. Misalkan begini. Jika saya bawa motor, saya ketemu guru saya yang mengajari saya, pasti saya akan mengajak guru tersebut naik di motor saya dan gratis, tidak usah bayar. Seandainya pun saya sedang bawa mobil misalkan, ya, atau di mobil, ketika ketemu guru saya, pasti saya akan ngajak guru saya tersebut dan tidak usah bayar. Kenapa? Sebenarnya secara konsep suprarasional, guru tersebut tabungan jiwa ke sayanya itu banyak. Makanya terus terang, semakin kita banyak berbuat baik ke orang, si tabungan jiwa itu akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa dipahami tidak, Bapak Ibu? Nah, ada lagi yang menarik. Tabungan jiwa ini, terus terang, bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Ini contoh sederhana, dan ini pengalaman pribadi. Ketika saya mengadakan lomba matematika internasional IMSO, International Mathematics and Science Olympiad, di tahun 2016, saya mengadakan di kota Tangerang. Pada saat itu saya mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka acara. 2 bulan sebelum acara, itu sekitar 9 November 2016, dapat informasi dari Setnek bahwa beliau tidak bisa hadir. Karena apa? Karena sedang pergi ke Australia di tanggal tersebut. Tapi apa? Dengan konsepsi tabungan jiwa, saya minta kepada Allah, ya Allah, saya minta tetap Pak Jokowi yang hadir. Dan apa yang terjadi? 9 November 2016, Pak Jokowi hadir. Itu karena apa? Karena tabungan jiwa, Bapak Ibu. Jadi tabungan jiwa itu bisa membeli sesuatu yang mungkin uang tidak bisa beli. Dan bukan hanya itu. Terus terang secara pribadi,
Saya salaman dengan Pak Jokowi itu 3 kali loh Bapak Ibu, seumur hidup tuh. Dan itu semua saya minta. Ini ada yang menarik. Waktu beliau masih menjadi gubernur DKI, saya masih ingat itu. Ketika di Bandara Soro, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ingin salaman sama Pak Jokowi. Karena saya sudah punya feeling beliau akan jadi presiden nantinya. 5 menit kemudian ternyata ada orang pakai pakaian putih, ya, celana hitam, duduknya di sebelah saya loh. Terus saya, Pak Jokowi, saya lihat, langsung saya salaman. Nah, ketika saya salaman, saya ingin foto bareng. Ternyata sudah berebut sama orang lain. Nah, di situ saya sadar, saya kan mintanya cuman salaman doang, bukan dengan foto bareng. Nah, makanya ini pesan penting Bapak Ibu, kalau berdoa tuh sekalian, ya, berdoa sekalian. Nah, ini juga tentang konsep tabungan jiwa, ini harus diperhatikan bahwa itu ada ukurannya. Makanya kalau doa Bapak Ibu berlebihan juga, bisa jadi tidak diterima, karena apa? Karena tabungan jiwanya kurang. Seperti halnya misalkan Bapak Ibu ingin membeli motor, misalkan merek baru yang mahal, harganya misalkan 30 juta, uang Ibu cuma 5 juta, atau uang Bapak cuma 5 juta, ingin beli cash, pasti tidak akan dikasih sama yang punya dealer. Kenapa? Karena tabungan jiwa itu kurang. Seperti seorang anak misalkan, ingin lulus perguruan tinggi, dengan nilai yang bagus atau lulus saja, sementara dia tidak pernah belajar, tidak pernah berdoa, ya, walaupun mungkin dia sering melakukan kebaikan, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena tabungan jiwanya kurang. Tetap saja kode belajarnya harus dimiliki. Bisa dipahami? Nah, oleh karena itu kita harus tetap perbesar exegetnya supaya kita jadi orang yang sukses. Dan fokus juga pada tabungan jiwa, karena tabungan jiwa itu menentukan keberuntungan kita. Makin besar tabungan jiwa kita, makin sukseslah kita. Dan ada satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Tabungan jiwa itu bisa ditransfer. Ya. Ditransfer itu dengan lewat doa. Misalkan orang tua kita mendoakan kita supaya kita sukses, itu transfer tabungan jiwa. Mungkin kita minta ke tokoh agama, itu transfer tabungan jiwa. Tapi ada alat ukurnya. Tapi transfer yang paling dahsyat adalah transfer dari orang yang teraniaya. Ketika kita menganiaya seseorang, itu pindah tuh kebaikan kita atau tabungan jiwa kita ke orang yang dianiaya. Makanya apa? Orang yang dianiaya itu doanya insya Allah terkabul, karena tabungan jiwanya itu banyak. Tapi doanya yang sesuai gitu loh. Makanya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dianiaya orang lain, jangan mendoakan jelek orang yang menganiaya tersebut. Rugi kita. Seperti hari kita dapat transferan uang misalkan sebesar 1 miliar, jangan digunakan untuk menganiaya orang yang transfer ke kita. Gunakan beli rumah, beli mobil, dan lain-lain. Artinya apa? Kalau kata kita dianiaya oleh orang lain, doakan untuk kebaikan kita, anak kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Insya Allah terkabul. Bisa dipahami? Ah, bagus. Lagi nih, tentang manfaat tabungan jiwa. Tabungan jiwa itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Ini contoh menurut saya nih. Orang-orang besar itu pasti leluhurnya orang besar. Karena apa? Tabungan jiwa orang besar itu akan turun ke anak. Ini mohon maaf. Presiden Gus Dur, beliau jadi presiden itu karena apa? Menurut saya, kakek beliau itu orang hebat. Makanya wibawanya turun ke Gus Dur. Dan akhirnya Gus Dur pun jadi orang hebat. Ibu Megawati, orang tua beliau adalah orang hebat. Makanya beliau pun jadi orang hebat. Ya. Dan tidak hanya turun ke anak loh, bisa juga ke menantunya. Seperti Pak SBY. Pak SBY orang hebat. Mertuanya pun orang hebat. Jadi semua orang hebat itu, leluhurnya itu orang hebat. Dan orangnya tersebut harus jadi orang hebat juga. Supaya apa? Jadi hebatnya tambah kuat. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita punya harta, belum tentu turun ke anak loh. Contoh begini. Misalkan Bapak Ibu nih punya uang sekian miliar. Ketika Bapak meninggal, anak-anaknya masih kecil, belum tentu turun warisannya ke anak Bapak Ibu. Kemudian misalnya istri Bapak itu menikah lagi dengan yang baru, uangnya dikelola. Dan belum tentu turun ke anak. Ketika istri Bapak meninggal, suami yang baru itu nikah lagi, belum tentu diturunkan ke anak itu rezekinya. Malah mungkin anak-anak Bapak itu
disuruh pulang ke neneknya. Tapi kalau tabungan jiwa itu awet. Dan coba saya tanya nih, orang yang punya tabungan jiwa besar itu cirinya ya, biasanya setelah beliau meninggal itu memberikan manfaat ke orang sekitar. Kalau kita lihat makam para wali banyak dikunjungi gitu loh. Nah, kalau kita tanya, siapa orang yang tabungan jiwanya paling besar? Ya. Kalau orang Islam berkata pasti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau setelah meninggal banyak yang sejahtera. Lihat hotel-hotel di Mekah dan Madinah. Itu ada gara-gara beliau pasti. Banyak orang yang umroh ke sana. Travel umroh pun laku. Ya, banyak memberikan manfaat. Nah, itu sebagai contoh bahwa tabungan jiwa itu sangat-sangat penting dan harus kita utamakan. Dan yang menarik Bapak Ibu, ya, orang yang tabungan jiwanya besar itu biasanya umurnya itu awet setelah beliau meninggal. Contoh para pahlawan itu yang punya tabungan jiwa besar, makanya namanya bisa menjadi nama jalan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, ya, terus Bandara Juanda, banyak lagi. Tapi kalau kita ditanya orang kaya pada zaman misalkan pahlawan revolusi, misalkan pas zaman Panglima Besar Sudirman siapa ya? Mungkin kita lupa. Tapi kalau pahlawan, kita ingat. Makanya kita harus fokus kepada tabungan jiwa. Bisa dipahami? Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik bahwa untuk mendapatkan tabungan jiwa itu tidak harus menjadi orang yang ahli agama. Ahli dunia pun tidak apa-apa, jadi orang kaya pun tidak apa-apa. Tapi tabungan jiwanya besar. Contoh sahabat Nabi apa? Abdurrahman bin Auf. Beliau tabungan jiwanya besar. Terus juga Utsman bin Affan, tabungan jiwanya besar. Ketika kita sudah paham, sudah sepakat tabungan jiwa itu besar manfaatnya, fokuslah pada tabungan jiwa. Fokuslah kita itu berbuat baik, ya, meningkatkan iman kita, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan amal soleh kita. Kaya itu perlu, ya. Tapi satu hal mungkin, kalau kita belum tahu ilmu kaya, kita sulit. Tapi dengan belajar tabungan jiwa, pasti kita jadi orang kaya. Kaya hati dan kaya harta. Dengan konsep tabungan jiwa, semua orang bisa punya tabungan jiwa yang banyak, Bapak Ibu. Sepakat tidak? Nih Bapak Ibu guru misalkan, bisakah mendapatkan penghasilan sebulan 100 juta? Sulit pasti. Tapi kita bisa mendapatkan tabungan jiwa yang setara 100 juta. Akhirnya apa? Anak kita pintar, dapat beasiswa, kita pun karirnya bagus, bisa naik haji yang beragama Islam, dan lain-lain. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya bacakan di sini ayat surat At-Tolak. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kalau digambarkan secara konsep suprarasional begini. Nah, ketika kotak merah itu lebih besar daripada kotak biru, nah berarti kita sedang bermasalah. Caranya berarti bagaimana? Bertakwa. Jadi kalau kita punya masalah, bertakwa Bapak Ibu. Tingkatkan sumbu Y dengan banyak ibadah, Z dengan banyak mencari ilmu, X dengan amal soleh. Ya. Ketika sudah sama ukurannya berarti masalah selesai. Dan ketika membesar lagi birunya, itulah yang disebut rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan prosesnya terus seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, pesan saya, mari kita fokus meningkatkan tabungan jiwa kita. Karena tabungan jiwa itu lebih utama daripada tabungan raga. Insya Allah Bapak Ibu, kalau tabungan jiwa kita besar, tabungan raga kita pun akan besar. Benar itu. Ya, saya sudah buktikan. Bisa dipahami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.